tawaran amanah dari Allah yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka semuanya menolak, ketakutan, minder kalau tidak mampu melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang mereka tolak itu diterima oleh manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Manusia menerima amanat dari Allah yang ditolak oleh semua pihak. Amanat apakah itu? Dua. Satu, amanah diniyah, samawiyah, ilahiyah. Amanat agama dari langit, dari Allah yang ideal, universal. Isinya dua, akidah dan syariah, teologi dan ibadah. Itu amanah pertama. Amanah kedua, amanah waqi'iyah, insaniyah, bersifat ijtihadiyah, bukan ta'limiyah, ta'lim doktrin, bersifat ijtihadiyah, waqi'iyah. Ada dua, satu thaqafah, dua hadarah. Thaqafah, kemajuan di bidang culture, scientific, religi, humanity. Hadarah, kemajuan di bidang welfare, ekonomi, dan materi. Dua-duanya amanat yang diterima oleh manusia, padahal manusia ini innahu kana zaluman jahula. Potensi zalimnya sangat besar, potensi bodohnya juga sangat besar. Nah, dua amanah ini harus menjadi satu. Bagaimana cara menyatukan dua amanah yang bersifat ilahiyah dari Tuhan dan bersifat kemanusiaan dari kehidupan di muka bumi? Allah memerintahkan, memberi petunjuk kepada Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya perintahkan kepada kamu Muhammad agar membentuk sebuah komunitas, ormas lah, organisasi, bukan umat Islam. Kalau kita baca Quran, pernah baca Quran enggak? Pernah baca Quran enggak? Ala paling Yasin, Waqiah paling. Saya tahu bacanya Yasin, Waqiah, Tabarok, dah lainnya enggak dibaca itu. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai terminologi umat Islam. Enggak ada. Umat Arab, enggak ada. Apalagi negara Islam, enggak ada. Khilafah Islamiyah, yang ada ummatan wasatiyah, umat modern. Jadi Al-Quran menekankan kualitas, capacity, bukan legal formal, bukan label. Ya tentunya yang dimaksud umat Islam tentunya, tapi tidak digunakan oleh Al-Quran secara formal umat Islam. Yang ada ummatan wasatiyah. Kenapa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan hadir di tengah-tengah kehidupan. Hadir apa? Syuhudan diniyan, peran agama, syuhudan thaqafiyan hadariyan, peran peradaban dan kebudayaan. Litakunu syuhada 'alan nas, litakunu hadirin fil mujtama', syuhada 'alaihim, syuhudan diniyan, hadariyan, thaqafiyan. Tidak mungkin peran itu kita jalankan dengan maksimal, kita implementasikan dengan baik tanpa bersikap wasatiyah. Wasatiyah harus moderat,
harus berbasic intelektual, cerdas. Harus didukung dengan istihadiyah. Tidak mungkin kalau hanya tekstual. Tapi juga tidak liberal. Teks suci, nusus muqaddasah Quran hadis harus kita jadikan landasan. Tidak berhenti pada Quran hadis, akal harus kita gunakan fi khidmatin nas. Akal untuk memahami nas, tapi akal tidak boleh liar, tidak boleh bebas, sebebas-bebasnya tidak dibatasi oleh Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sejak dulu yang membangun Islam bisa besar ini adalah para ulama, para mutsaqafin, orang-orang yang cerdas. Kalau kita ini yang kelihatan nggak cerdas ini nggak mungkin, menjadi pembela Islam nih kalau yang nggak cerdas ini. Kalau hanya bisa cuma takbir, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, ternyata hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Jarrah, dan lain-lain. Kemudian Nabi hijrah ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh, namanya Yathrib, yang bangun kota tersebut. Maka kota ini dinamakan kota Yathrib. Rasulullah masuk kota itu, kota tersebut, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural. Ada segolongan beragama Islam pendatang, disebut muhajirin. Ada sekelompok umat Islam asli pribumi. Jangan ketahuan kalau bilang pribumi, nanti kayak Pak Anies Baswedan di asli penduduk kota Yathrib. Dua suku, Aus dan Khazraj, disebut Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor. Ketika Gus Dur presiden digoyang-goyang, akhir-akhir jabatan itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta, pasukan berani mati. Nah, demo, pas di bundaran HI, hujan besar, lari semua. Sampai di kantor PBNU, kerokan punggung semua. Katanya berani mati. Ya, memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udahlah karena. Ada juga penduduk kota Yathrib non-muslim, beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kebanyakan perajin emas, permata bisnisnya. Bani Quraidah petani, penanam korma. Bani Nadir pekerja. Pelarian dari gurun Sinai. Yahudi lari dari Mesir, dikejar oleh Ramses Fir'aun, dipimpin Nabi Musa, Harun, Yusha, menyeberang Red Sea, tujuannya ke Palestina, tapi berhenti di Sinai 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yusha wafat. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, turunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca Quran, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, itu Bani Israel yang ada di Yathrib, bukan yang ada di Amerika, bukan. Ini dosen tafsirnya harus paham ini juga. Kadang-kadang dosen SAG, ada SAG. Sarjana alam gaib. Ada pula musyrikin, masih ada. Di kota Yathrib waktu itu masih ada musyrikin, pagan sedikit. Nabi Muhammad melihat masyarakat yang majmuk itu, memutuskan, ya setelah merenung, memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dulu Cak Nur, Pak Munawir Syadili sering mengeluarkan ini tapi nggak pernah bahasa Arabnya. Saya bahasa Arabnya biar asli. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib
wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang dari Quraisy, Muslim pribumi dari Yathrib, dan Yahudi non-Muslim, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, wajahada ma'ahum, satu garis jihadnya, satu prinsip perjuangannya. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu semua satu umat. Nah ini, Nabi berhasil membangun umatan wasaton di sini. Yang isinya Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim. Paham tuh? Jadi Nabi telah berhasil, mencoba dan berhasil 15 abad yang lalu mewujudkan komunitas sosial disebut umat yang tidak atau berdiri di atas konstitusi, bukan agama, bukan suku, tapi kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi. Percaya silahkan, enggak apa-apa ini versi saya ini. Ikut NU silahkan, enggak apa-apa. Dikira rugi banget apa? Sudah kebanyakan anggota ini sudah 90 juta. Tiap hari proposal terus aduh. Jadi kalau ada orang nggak mau NU nggak apa-apa, sudah kebanyakan. Sulit disolidkan kalau kebanyakan itu. Ada 01, ada 02 namanya. Kebanyakan anggota. Ada 212 juga banyak. Barangkali dari IPB yang paling banyak. Sekali lagi, Nabi Muhammad berhasil mewujudkan umatan wasaton sesuai dengan perintah Allah, yaitu umat yang dibangun tidak di atas konstitusi agama, tidak di atas konstitusi etnik, tapi di atas konstitusi visi misi yang sama. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Jadi Nabi Muhammad negarawan dan berhasil membangun sistem citizenship, muatonah. Maka negaranya dinamakan Madinah. Bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Doa. Benar nggak kira-kira? Coba dilihat. Suatu ketika ada orang Yahudi bertengkar dengan orang Islam. Orang Islamnya sahabat mukul, nggak bermaksud membunuh, tapi rupanya biasa Hizib Nasr rupanya, atau pakai akik apalah, akik bacan apa. Yahudi mati, dipukul kok mati. Yang mukul jadok ini. Nabi marah besar dengan mengatakan, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, sekali lagi, barang siapa membunuh non-muslim nanti di akhirat berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non-muslim. Ya, pahamkan sendiri dulu. Satu lagi contoh. Maling ketangkep. Kebetulan yang patroli malam-malam Satpol PP-nya itu Usamah bin Zaid bin Harithah. Lapor Rasulullah, ada maling sudah saya tangkap. Malingnya perempuan. Putrinya sahabat senior Utsman bin Maz'un. Terus gimana? Ya karena untuk menjaga nama baiknya dipending saja dulu ya, dipending lah. Kenapa? Menjaga nama baik keluarganya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usamah, lau sarqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usamah, seandainya maling tersebut anak kandungku Fatimah, bawa sini, saya akan mengeksekusi, potong tangan. Ini namanya apa, negara apa namanya? Mutamaddin, madani,
Madinah. Maka Nabi selalu dalam khutbah Jumat yang kedua, khutbah kedua, pasti menyampaikan pesan wala udwana illa 'alal zalimin. Coba ayo bunyi bersama yuk. Wala udwana, tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh la adawata wala baghdha. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada kebencian kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh benci, tidak boleh ada rasa memusuhi orang karena beda agama, karena beda suku, beda partai politik, beda ormas, beda latar belakang budaya. Tidak boleh. Satu aja yang boleh, yang harus malah, ketika siapapun melanggar hukum, itu musuh kita bersama. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Jadi Nabi membangun masyarakat mutamaddin dan itu berhasil. Satu lagi contohnya biar kuat, satu lagi. Ada seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Pakai sod ya, kalau pakai sin Husain. Kalau pakai sod Hasin bacanya. Punya anak tidak mau masuk Islam. Lama-lama habis sabarnya, habis kesabarannya. Nak, saya bunuh kamu kalau nggak masuk Islam. Begitu ada ayah mengancam, menteror anak kandungnya karena nggak mau masuk Islam, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror, paksaan, ancaman dalam agama. Maknanya bukan teksnya ya, dibalik boleh maknanya lo ya. Oh, nanti saya dibully nanti. Maknanya dibalik boleh. La dina fi ikrah. Tidak ada agama ketika orang bertindak teror, bertindak memaksa, intimidasi, mengancam. Bukan agama itu. Jadi maknanya dibalik, bukan teksnya bukan. Teksnya tetap la ikraha fiddin. Maknanya bisa dibalik, la dina fi ikrah. Bukan agama, tindakan teror, tindakan mengancam, tindakan menakut-nakutin, bukan tindakan agama itu. Inilah sedikit tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW membangun ummatan wasaqah. Ringkas cerita, ini kalau gak ringkas 2 tahun dikira gampang apa? 4 semester ini kalau gak ringkas Bandung. Ringkas cerita, Islam datang ke Nusantara. Ini mohon maaf kalau Sunda saya kurang hafal ya, yang saya tahu sajalah. Beberapa pedagang Persia datang ke Jawa, banyak mati. Kalau datang ke Jawa pedagang 50 mati 25, pedagang 30 mati 20. Lama-lama Sultan Persia, ini ada apa sih di Jawa ini? Pedagang pasti banyak mati di sawah. Maka mengutus seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Subakir. Ahmad Subakir datang ke sini, ternyata di Nusantara ini terutama Jawa banyak dedemit. Maka dan beliau ketemu dengan Ratu Sima, Ratu Jepara, Kalingga, kerajaan Kalingga, bergaul tuh. Maka beliau langsung bertindak, semua dedemit makhluk jahat ditangkap, dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Ini percaya boleh nggak apa-apa ini nggak masalah. Kecuali 2 makhluk halus yang tidak jahat dan tidak ganggu Islam, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Nah, Syekh Ahmad Subakir berhasil menaklukkan makhluk jahat yang ada di Pulau Jawa ini, dibuang ke Laut Selatan. Kedua, ada ulama namanya Ri'asuddin An-Nisaburi, bergaul dengan Jayakatwang, Raja Doho Kediri. Keturunan namanya siapa namanya? Joyoboyo. Namanya Raja Joyoboyo. Beliau membawa kitab bahasa Arab, Kitabul Asrar, kitab rahasia. Isinya ramalan-ramalan. Diajarkan pada Raja Joyoboyo, diterjemah bahasa Jawa, maka terkenalah namanya Ramalan Joyoboyo. Percaya silahkan, enggak apa-apa itu.
Ini sebuah ilustrasi bagaimana Islam masuk kemari. Ternyata masyarakat Jawa ketika itu rata-rata beragama Hindu dan Buddha dan animis. Ternyata mereka sedang dalam keadaan gelisah, resah. Di samping kezaliman dari para penguasa, juga kehilangan sesuatu. Ada sesuatu yang hilang. Mereka percaya pada Tuhan yang satu, tapi namanya nggak jelas. Sang Yang, ini kalau bahasa Sunda apa saya nggak tahu ini bahasa Jawa. Sang Yang Widi sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Maha satu yang tidak seperti apa-apa. Kalau ada diumpamakan, bukan. Seperti gajah, tidak. Seperti harimau, tidak. Seperti gunung, bukan. Tapi satu, Sang Yang Widi sing tan keno kinoyo opo. Ini dari Sunda berarti nggak paham ini. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Jadi sedang mencari yang satu ini siapa? Namanya datang Islam, namanya Allah, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un. Namanya Allah tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Ini yang sedang cari ini. Maka betapa mudahnya Islam diterima oleh masyarakat Jawa. Yang pada dasarnya sudah tauhid, hanya tidak jelas siapa Tuhannya. Yang kedua, masyarakat Hindu atau agama Hindu memandang manusia berkasta sampai 5 kasta. Brahma, Satria, Sudra, Vairya, Waisa. Yang nomor 6 nggak ada namanya udah. Malah masih ada nomor 6 nggak ada namanya udah. Kitab suci hanya boleh dibaca oleh Brahma. Kita ini yang Sudra Vairya ini, kita yang paling rendah ini, nggak boleh ikut membaca kitab suci. Nggak boleh. Ikut saja. Datang agama Islam, semua harus bisa baca Quran. Minimal at least Al-Fatihah. Jadi orang Jawa merasa diwongke, merasa diorangkan, merasa dihormati. Kalau agama Hindu mereka tidak boleh baca kitab suci. Setelah masuk agama Islam, harus, bukan boleh, harus bisa baca Quran. Syukur hatam Quran, syukur hafal. Paling tidak kulhu harus bisa. Kalau enggak bisa cari berkat. Nah, ada lagi, saya lagi Jawa lagi nih. Kenapa ya? Karena saya enggak kurang paham latar belakang Sunda ya. Mohon maaf. Sudra Vairya Waisa tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu satria. Mohon maaf, Pak Arif Satria nih. Penguasa, raja ingsun. Kita ini nggak boleh kaulo alit, budak letik, jongos kecil, jongos letik. Nggak boleh ngomong ingsun, tangkap dan ramil tuh. Jumpa raja tidak boleh cium tangan. Yang dicium dengkul. Nggak boleh cium tangan. Coba. Datang agama Islam. Ngajari begini. Usolli fardhu zuhri. Niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a. Niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget. Seumur-umur baru boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa yadkhuluna fi dinillahi. Apa artinya? Saya ini contoh aja, contoh kecil nih. Apa artinya itu? Artinya para wali songo, para ulama dulu berhasil mengharmoniskan antara diniyah dan hadoriyah. Antara nilai doktrin agama yaitu tauhid dan ibadah, syariah dan akidah dan syariah, dan budaya yang hasil kreativitas, hasil inovasi, kreasi dari manusia yang bersifat waqi'iyah ardiyah. Kalau mau contoh lebih lagi gini. Sahabat membawa Islam ke timur. Setelah masuk Persia, melihat ada bangunan tinggi 15 meter, 10 meter, 15 meter. Di atasnya ada apinya. Apinya disembah. Agama Zoroaster. Kitab sucinya Avesta, Sandinista kitab sucinya. Para sahabat, ini bangunan naon ya teh? Ini bangunan apa ini?
Dilihat di atas ada api. Kata sahabat, hadhihi manaroh. Ini tempatnya api. Manaroh itu maknanya. Nar api, manaroh tempatnya. Apinya disembah. Apa kata sahabat? Bangunan ini jangan dihilangkan. Apinya jangan dihilangkan. Malah untuk monumen masjid, tempat ibadah Islam, menjadi tempat adzan. Sebenarnya bahasa Arabnya ma'dzanah sebenarnya. Tapi nggak laku itu ma'dzanah. Manaroh yang berlaku. Tempatnya api. Apinya sudah nggak ada. Tapi tetap namanya mana. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Nah udah alhamdulillah paham. Ini bagi yang MK ini saya ngomong gitu bagi yang paham nggak ini? Madrasah kader ini kalau. Setelah ke utara, ke barat, menjumpai gereja. Bangunan besar, bangunan istana atau kantor-kantor lah kira-kira. Atau rumah orang kaya. Pakainya kubah. Pakainya kubah. Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya. Kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid. Supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja. Menara dari Majusi. Dikira dari Mekah Madinah apa? Paham tuh? Ini dalam rangka taufik mengharmoniskan antara agama dan budaya. Itu yang bersifat materi. Yang agak dalam lagi, agak dalam ini. Khalifah Muawiyah sakit. Tidak ada dokter kecuali orang beragama Kristen Ortodok. Dokter namanya Sargius. Sargius punya anak namanya Yahya atau Johannes. Yahya tidak mau hidup di istana khalifah dengan bapaknya, nggak mau. Bahkan mendirikan sebuah tempat belajar di Ramallah di Palestina. Beliau mengajarkan tentang kategori 10, logika, tentang genus, proporsi, dan seterusnya lah. Ilmu mantik dari Aristoteles kepada orang-orang Islam. Jadi ilmu mantik, cikal bakal ilmu kalam, itu pertama kali mengajarkan kepada orang Islam, orang beragama Kristen Ortodok. Namanya Yahya bin Sargius. Nah itu satu contoh. Abu Ja'far al-Mansur. Putranya, bapaknya Harun Rashid, khalifah kedua Abbasiyah di Baghdad. Sakit perut, dapat dokter beragama Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuk. Sembuh, kemudian Jirjis dipercaya untuk membangun pertama kali ada rumah sakit di negara Islam yang banyak orang Majusi, namanya Jirjis. Rumah sakitnya dinamakan bukan bahasa Arab pakainya bahasa Persia, Bimaristan. Ini kalau tahu sejarah enak gitu. Gak pernah tahu sejarahnya. Ngajinya cuma bolak-balik mujibatil husn arba'atun. Wajibnya mandi ada 4. Iltiqaul khitain lam yunzila, ketika dua perkakas ketemu. Bolak-balik itu terus ngaji. Jadi sejak dulu masyarakat bisa maju, peradaban bisa maju ketika para pemimpin Islam menggabungkan antara amanah samawiyah diniyah dengan amanah waqi'iyah insaniyah thaqafah dan hadarah. Ketika agama digabungkan dengan budaya, ketika langit digabungkan dengan yang bumi, ketika yang ilahiyah digabungkan dengan insaniyah, itu baru maju itu. Apalagi contoh lagi satu lagi biar mantap. Ada orang Jawa sesajen, nasi sekepel di pojok rumah. Kiai tanya, apa itu? Sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, tuyul, babi ngepet supaya lari lah. Kuntilanak. Kata kiainya, kamu kan kaya. Potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Oh inggih, iya. Potong beras 15 kilo, potong kambing 1, masak beras 15 kilo, jadi 30-40 piring lah kira-kira. Lapor Kiai, sudah siap 30-40 piring dengan lauknya. Ditaruh pojok mana Kiai? Di bawah pohon mana Kiai? Di pintu gua mana Kiai? Di batu besar mana Kiai? Di pesisir mana Kiai? Di gunung mana Kiai?
Bukan ditaruh di gunung, pesisir, gua atau pohon. Dimakan. Nah, kok dimakan? Dimakan oleh teman-teman. Saudara-saudari dipanggil, diundang 40 orang. Suruh makan. Tapi sebelum makan, minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat. Istrimu selamat. Anakmu selamat. Hartamu selamat. Hidupmu selamat. Matimu. Maka namanya bukan sesajen. Tapi Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Dengan demikian, hanya dengan demikian, maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Teologinya, akidahnya, syariahnya sama dengan orang Arab, sama dengan orang Pakistan, sama dengan orang Afrika, Mesir, Libya, Jazair, sama. Teologi dan ibadah yang bersifat langit tadi. Budaya kita lebih mulia daripada budaya orang Arab. Rata-rata sudah haji kan? Sudah haji kan? Di sana orang lewat di muka orang sholat, nggak apa-apa. Di sana lu ya, jangan dibawa ke sini. Bahkan lagi sujud pun kadang-kadang terpaksa orang itu melangkai kepala. Kita lagi sujud, ya enggak? Yang sudah haji, pernah kan terjadi pasti. Yang udah haji pasti ngalami. Sholat ada yang langkai kepala ini. Di sana nggak apa-apa. Tapi di sini, awas. Berarti budaya kita lebih mulia dari sana. Atau begini, budaya kita beda. Silahkan di sana begitu, kita di sini nggak bisa itu. Saya di kantor NU Pak, di kantor sering rata-rata tamu dari Arab, ulama. Kalau mengasih kartu nama pakai tangan kiri Pak. Ya, nggak apa-apa di sana nggak apa-apa. Coba di sini, kiai pakai tangan kiri, minum aja udah jelek ya itu, apalagi dengan orang lain ngasih. Ya di sana nggak apa-apa, tapi jangan dibawa ke sini loh. Silahkan kuliah di Arab. Pak Quraisy 15 tahun, Pak Agil Munawar 14 tahun, Gus Dur 4 tahun, Gus Mustafa Bisri 4 tahun, saya 13 tahun, pulang bawaan 4 saya. Tapi yang saya bawa ilmu, bukan jenggot. Bukan gamis, bukan budayanya, bukan akhlaknya, bukan. Silahkan kuliah di Australia, Amerika atau Eropa. Pak Satria, di mana Pak? Jepang. Kalau Jepang masih mendingan, masih bagus sih. Gak artinya sama anunya, budaya sama, hampir sama lah, masih hormat. Silahkan kuliah di Amerika atau di Eropa. Pulang jangan bawa budaya Amerika. Mentang-mentang Amerika, bir selalu di tangan, bawa bir. Ini IPB, ini Bogor ini. Dikira Harvard apa? Ciuman di halaman kampus itu. Silakan kuliah di Amerika, pulang bawa ilmu, teknologi, jangan bawa budayanya. Paham? Itu artinya Islam Nusantara. Laisa madhaban jadidan wala firqatan jadidah. Bukan madhab baru, istilah Islam Nusantara. Bukan partai atau kelompok baru, firqah baru, bukan. Tapi khasais wa mumayyizat, tipologi budaya kita. Apa ada Qur'annya? Ada, jangan khawatir. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kamu jangan saling mencaci maki. Saya telah memberikan setiap umat punya budayanya masing-masing. Jangan saling mencaci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat mempunyai budaya, mempunyai kreativitas, mempunyai produksi-produksinya, tradisinya dan apa inovasinya yang mereka banggakan. Jangan kamu saling mencaci maki. Coba Quran sampai ke budaya aja harus dihormati. Apalagi pada agama, budayanya pun harus dihormati. Kecuali kalau budaya yang
bertabrakan dengan syariat Islam. Tapi walaupun bertabrakan syariat Islam, sejarah membuktikan di Jawa ini luar biasa, Pak. Contoh, Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, namanya Kertabumi, istrinya 600 lebih malah. Nggak apa-apa, raja. Kalau mau ya jadi raja lah, apa Imper Sunda, apa raja sejagat. Di antara istrinya muslimah, namanya dari Cina, namanya Subanci atau Dewi Retno, orang Jawa bilangnya. Sah tidak? Suaminya non muslim, Hindu, istrinya muslimah, sah tidak? Quran itu malah, itu Quran itu bukan fikih, bukan Quran, tidak sah. Laki-laki non muslim ngawin perempuan muslim, kalau dibalik sah. Ini fikih nih, bukan ijtihad, bukan nas Quran. Udah. Berarti apa? Berarti anaknya zina, anak hasil zina berarti. Punya anak laki-laki, namanya Jinbun, nama Cinanya. Anaknya nakal, setelah dewasa nakal, diusir dari istana, keluar, belok ke timur, jalan ke timur, si anak muda ini, Jinbun ini, masuk Ampel Denta, jumpa dengan Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarkandi, yaitu Sunan masuk Islam, namanya diganti Abdul Fattah. Setelah 5 tahun hafal Quran, paham Islam, permisi Syekh, saya akan mendirikan kerajaan Islam. Ya silahkan, saya doakan. Ringkas cerita, tidak lama berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro, rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, notabene putra Brawijaya V. Coba. Kemudian bapaknya kaget, WA ke anaknya satunya. Di Palembang, Raja Aryadilah Prabu Sriwijaya. Nah, saudara kamu Jinbun jadi raja Islam, bagaimana kamu? WA-nya direply, mohon maaf ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadilah tapi Fatahillah. Kaget bapaknya. Orang Jawa lama-lama masuk Demak, ikut Demak, meninggalkan Majapahit karena ingin mengucapkan kata ingsun tadi. Dan disebut santri. Santri artinya bersih, budi pekertinya luhur, tepat janji, nggak pernah bohong, nggak pernah khianat. Santri dulu tapi. Lama-lama Raja Brawijaya V Kertabumi ditinggal rakyatnya. Terpaksa masuk Coba renungkan Pak. Perkawinannya dengan muslimah tidak sah. Ini bukan masalah fikih, masalah Quran ini, syariat ini, bukan fikih, bukan. Qurannya ada, tidak sah. Laki-laki non muslim mengawini perempuan muslimah. Kalau dibalik boleh. Tak, berarti enggak sah itu, zina itu. Tapi Allah punya desain, Allah punya iradah, masyiah, qadimah, azaliyah, bahwa dengan itulah Majapahit hilang. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah Empire Majapahit, bubarlah Majapahit tanpa peperangan, tanpa darah, tanpa bom. Kata orang Jawa, sirno ilang kertaneng bumi. Mohon maaf yang Sunda, mohon maaf ini Jawa ini. Hilang di telan bumi. Ilmunya orang Majapahit mana? Ilmunya orang Majapahit yang sakti. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Majapahit kalah oleh doanya santri. Pangastuti doanya santri. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang menghentikan itu lumpur lapindo, drobos sudah. Isi wota nangis. Besoknya tambah demen malah. Semakin bertambah malah. Kenapa? Karena istighotah proposal. Jangan harap doa kita mujarab kalau doa diselenggarakan menggunakan
proposal. Nah, ringkas cerita, Belanda datang. Ini loncat-loncat karena waktunya ya, ringkas saja lah. Belanda datang, mendirikan VOC. Ada seorang gubernur VOC yang bernama, ini beragama Yahudi nih sebenarnya orangnya, Fremensorry. Yahudi Fremensorry, pura-pura Kristen aja. Namanya Cornelis Spelman. Dia yang menumpas gerakan Trunojoyo dari Madura kalah. Dan dialah yang memasukkan candu ke keraton-keraton. Ringkas cerita, keraton Jogja, Mataram, Solo, Cirebon, udah keluarga kerajaan nyandu semua sudah. Ya walaupun candu itu tidak sebahaya narkoba, tidak, lebih rendah. Tapi ya candu lah, lebih rendah dari narkoba, lebih tinggi dari rokok lah. Atau rokok ya candu juga sih. Kecanduan rokok. Bahkan tentara Pangeran Diponegoro banyak kecanduan. Ada panglima Diponegoro yang sangat ditakuti, namanya Basah Kerto Pangalasan, Ngabdul Latif namanya. Juga dimakan dipengaruhi candu sampai lemah untuk melawan Belanda. Tahun 1830 Diponegoro tangkap oleh Belanda, dibuang ke Makassar. Pemberontakan lemah sampai tahun 40, 10 tahun semua masyarakat Jawa sudah kecanduan. Ini kata orang Belanda ini, catatan Belanda ini. Kecuali pesantren. Kecuali pesantren yang tidak terpengaruh candu. Luar biasa kan? Ini diakui oleh Belanda sendiri. Nah, tahun 1901 Belanda mengganti politik dengan politis atau etis politik. Politik yang sopan. Apa itu? Kalau tadinya sekolah hanya boleh orang-orang tertentu, orang elit saja, priayi. Tahun 1901, sekolah dibuka untuk semua masyarakat. Silakan masuk sekolah. Kelihatannya baik. Kelihatannya terbuka itu untuk mendidik bangsa ini. Ternyata ada tujuan yang jahat. Apa itu? Ingin menjadikan umat Islam di Indonesia sekuler. Semuanya masuk sekolah menjadi sekuler kecuali pesantren. Maka apa kata Ki Hajar Dewantara? Sebentar, Ki Hajar Dewantara nama aslinya Suwardi, nama aslinya. Itu santrinya Kiai Sulaiman bin Zainuddin dari Prambanan, Klaten. Khatam Quran, ngaji juga, ngaji kitab. Beliaulah yang terkenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Apa kata beliau apa? Ingarso sing tulodo, yang depan memberi contoh, ing madyo mangun karso memperkuat, yang di belakang tutwuri handayani, menjadi makmum yang baik. Menjadi bapak pendidikan. Santri itu, bahkan beliau mengatakan pendidikan karakter berhasil di pesantren. Didukung berawatnya oleh Profesor Sutomo. Kalau mau buka sejarah Pak, terus terang. Dan yang tokoh sekuler, yang mensekulerisasi umat Islam, mohon maaf saya sebut namanya, ini sejarah. Sejarah bukan saya benci enggak. Sultan Takdir Ali Syahbana. Orang pertama kali, orang sangat besar, semangatnya untuk mensekulerkan umat Islam. Nah, dipertahankan oleh Ki Hajar Dewantara dan Profesor Sutomo. Hadirin saya hormati. Nah, sekarang pesantren. Di pesan itu dimulai dengan kesederhanaan hidup bersama. Solidaritas yang sangat kuat, ukhuwah yang sangat kuat. Sederhana, saling membantu, saling gotong royong, saling terbuka. Tidak ada gap. Betul-betul terjadi ukhuwah yang sangat kuat di pesantren. Lebih dari itu. Saya sendiri santri, Pak.
Waktu saya di Lirboyo, 4 tahun saya di Lirboyo, di Kerapyak, di Lirboyo 4 tahun juga. Kalau kita duduk-duduk dengan teman, tidak pernah yang kita bicarakan temanya nanti akan jadi apa. Nanti gajinya berapa. Nanti jabatannya apa. Betul nggak? Betul nggak? Ini yang santri, kelihatan santri. Ini bukan ini santri. Ini pesantren. Saya waktu pesantren nggak pernah. Nanti saya kerjanya di kantor ini, gajinya sekian. Kalau tamu pesantren maka langsung 4A. Pernah nggak ngomong gitu waktu di pesantren? Itu modal apa tadi? Integrasinya luar biasa. Tidak ada. Nanti gajinya berapa? Nanti jabatannya apa? Nanti golongan pangkat kepegawaiannya 4A apa 3C. Saya jadi nggak tahu itu apa itu. Nggak pernah. Nggak ada obsesi itu. Yang ada apa? Besok apa ya? Fathul Mu'in harus paham. Nah, besok apa ini? Alfiyah harus hafal. Besok lagi apa? Ilmu mantek, ilmu nawarok, idul mubham harus paham. Besok apa? Besok qawaid fiqhiyah, fardul bahiyah harus hafal. Itu aja tiap hari itu di pesantren. Gak ada. Paling-paling kalau bercanda ya, besok istrinya dari mana? Itu besok mertuanya kaya apa enggak? Jadi ceritanya para tor ada santri, matur sama kiainya. Kiai, kalau saya tamat minta dicarikan istri, ya insya Allah. Cari yang cantik, berilmu, kaya, dan turunannya orang yang terhormat. Jamalan, wamalan, wa ilman, wa hasaban. Kalau ada, kata kiai jawab, kalau ada saya ambil sendiri itu, bukan untuk kamu. Mau cari istri yang sempurna, kalau ada untuk saya sendiri itu, enggak untuk kamu. Ada lagi, kiai punya anak perempuan. Hai siapa yang ingin jadi menantu saya? Maju. Siapa namanya? Saya Anas. Ya coba baca surat An-Nas. Yang kedua siapa kamu? Saya Kautsar. Ya udah bacain anak atau Kautsar. Giliran yang ketiga siapa kenal kamu? Yusuf. Soal Yusuf kan panjang itu. Tapi Pak Kiai. Nama saya Yusuf, tapi panggilan tiap hari saya Ikhlas. Ya sudah baca surat Ikhlas katanya. Banyak alumni pesantren yang menjadi orang yang luar biasa. Pangeran Diponegoro, Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II dari istri Pacitan, khatam Quran pada Kiai Hasan Besari Ponorogo. Jatisari ya namanya dosanya itu. Nulis kitab Fathul Qorib dengan tangannya sendiri. Sampai sekarang masih ada itu naskahnya di Kedu. Dan kursinya ada masih bekas Diponegoro duduk nulis kitab Fathul Qorib takrib. Itu santri. Agak ke sini deh. Coba Kiai Zainul Mustafa dari Tasikmalaya, Singaparna. Beliau dipenggal kepalanya kalau tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Dia eksekusi di Ancol. Santri Kiai itu. Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong oleh Belanda. Kiai Hamid Rusdi dari Malang. Menjadi nama jalan di Malang. Walaupun bukan pahlawan nasional. Tapi orang Malang menganggapnya pahlawan itu. Ini nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Diberondong oleh Belanda. Kiai Hashim Asy'ari diperintah oleh Jepang sujud ke arah timur, tidak mau. Padahal kalau mau nggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kiai Hashim Asy'ari sama pura-pura sujud ke timur nggak apa-apa, asal hatinya tetap iman kan. Seperti Ammar bin Yasir. Tapi Hashim Asy'ari tidak mau. Dipenjara di Mojokerto, penjara 1 bulan. Ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Babakan Ciwaringin, bukan dari Bogor, bukan. Dari Cirebon. Ya Hashim Asy'ari. Banyak kalau saya ceritakan santri-santri yang mempunyai semangat nasionalis yang sangat luar biasa. Pada tahun 1916, tahun berapa? 1916. Khilafah Islam Utsmani di Turki, khalifahnya sudah Ar-Rajulul Marid,
The sick man, orang sakit. Kenapa? Wilayah-wilayah Islam semua sudah di bawah penjajah. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis. Libya dijajah Itali. Indonesia dijajah Belanda. Tahun 16 itu. Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu, Pak. Sudah ma'rifat. Apa bahasa sederhananya apa? Sudah waskito ya bahasa Jawanya. Bahasanya apa itu? Sudah tahu apa yang akan terjadi. Sudah apa? Sudah memprediksikan lah. Khilafah itu akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri, maka di Jawa ini, di negeri Jawi ini, belum ada Indonesia. Di Jawi ini, kalau toh nanti negara sendiri, jangan sampai menjadi negara sekuler. Maka tahun 16 Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda mukmin beriman pada Tuhan harus nasionalis. Anda nasionalis harus beragama, beriman pada Tuhan. Hanya Hasyim Asy'ari di seluruh dunia yang mempunyai jargon hubbul waton minal iman. Pasti ada yang ngeyel, pastilah. Terus saya cari hadis itu nggak ada. Ya ini bukan hadis, Mas. Siapa yang bilang hadis? Saya cari hadisnya nggak ada. Hubbul waton minal iman. Ya memang bukan hadis. Itu memang kecerdasannya Hasyim Asy'ari. Mengintegralkan, menharmoniskan antara agama dan politik kebangsaan. Nah, bahkan man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid, sama dengan mati membela agama. Man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada penjajah, berkhianat membela penjajah, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Termasuk baghin, bugot, boleh dibunuh. Nah, betul Pak. Tahun 1924, tahun berapa? Khilafah bubar. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai 1924, Abdul Majid terakhir khalifahnya dibuang ke Jerman sekeluarga. Siapa yang membubarkan khilafah? Mustafa Kamal Ataturk. Berdiri negara Turki nasional, modern, sekuler. Kementerian Wakaf dan Haji bubar. Orang mau haji mau enggak karepmu. Kamu sendiri sana, negara enggak mau nanganin. Mau haji silakan, ya enggak silakan. Nama tidak boleh ke Arab-Araben. Muhammad Mehmet, Ayub Eop, Toyib Rojab, Tayyib Recep, Khadijah Cetice. Enggak boleh ke Arab-Araben. Pakai kopiah putih, enggak boleh. Boleh dalam masjid, keluar taruh di masjid kopiah putihnya. Pakai gamis, pakai simbol-simbol Arab nggak boleh. Ya, gambar khalifah dilarang. Masjid adzan pakai bahasa Turki. Sound system dilarang di tahun 24. Udah paham? Paham sudah? Berdiri negara Turki, lo penjajah wilayah-wilayah yang dijajah, karep-karepmu kono. Saya nggak urusan. Yang tadinya di bawah khilafah masih di bawah penjajah, terserah kamu sana. Saya nggak urusan, kata Mustafa Kamal Ataturk. Berjuang sendiri-sendiri. Maka pertama kali partai politik lahir di Arab, dengarkan, terutama yang Madrasah Kadir ini, Pertama kali ada partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat nasionalis, lahir di Arab adalah Partai Ba'ath. Partai apa? Yang mendirikan namanya Michel Aflaq, beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Itu menantunya itu. Partainya namanya Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Tahun 30 atau 31 lah. Tahun berapa? Nah. Menggembleng pemuda-pemuda Arab dengan semangat nasionalis. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti punya anak buah Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim Sayyid,
Dari Irak Hasan Bakar, nanti punya murid Saddam Hussein, Taisir Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin, punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya Abdul Salam Jalud, punya anak buah Muammar Gaddafi. Aljazair bin Bella, punya murid nantinya Syadli bin Jalid, Hawari Boumediene, dan seterusnya Abdul Aziz bin Tufliqo. Dari Sudan Ja'far Numeri, dari Tunis Habibur Ghaibah, semua adalah tokoh-tokoh nasionalis, sekuler, sosialis, qaumiyah, watoniyah, ishtirakiyah, ilmaniyah. Jadi pemimpin itu Pak, mohon maaf, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Ja'far Numeri, Habibur Ghaibah, itu bukan aktivis Islam, tapi aktivis nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Kalau nggak paham saya percuma nih, sampai keberinget nih. Orang sosialis tinggal saya mencari sendiri di IPB siapa? Ukurannya. Orang yang tidak senang kalau agama itu diorganisir. Kalau agama itu menjadi organisasi nggak senang. Itu orang sosialis. Sebab nanti sumber konflik adalah ketika agama diorganisir. Barangkali ada benarnya, tapi di Timur Tengah, di Indonesia tidak. Justru bangsa Indonesia ini sebelum NKRI, sebelum partai politik, sebelum resmi dari negara, apa dulu? Ormas dulu yang lahir. Muhammadiyah, Syarikat Islam, NU, Perti, Persis, Matul Anwar, Wasliyah, Ittihadiyah, Nahdlatul Wathon, PUI, sebelum NKRI itu. Jadi cikal bakal pilar bangsa Indonesia adalah organisasi massa. Jadi salah kalau ada orang mengatakan agama kalau diorganisir maka sumber konflik. Gak benar itu. Kalau di Indonesia gak benar itu. Nah, yang bukan konflik sih, kadang rebutan biasa, rebutan biasa. Bukan konflik, namanya rebutan lah. Tahun 37, tahun berapa? Tadi bahas tahun berapa? 31. Baru ada partai Islam di Arab. Di Arab loh ini. Yaitu Ikhwanul Muslimun. Apa? Pendirinya namanya Hasan Banna. Seorang ulama yang mu'tadil, moderat, bahkan sufi lah. Karena turunan Maroko dia. Nah, tinggal di Mesir, turunan Maghrib. Sufi. Mu'tadil. Tahun 42. Ada pemuda ikhwan, ya kayak Banser gitu lah kira-kira, membunuh Perdana Menteri Mesir yang dibunuh namanya An-Najrasi, dibunuh oleh aktivis ikhwan. Syekh Hasan Banna nangis dan marah, kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 44, Hasan Banna terbunuh. Paham? Yang menggantikan Hasan Banna Mursyid Am Ikhwan bukan ulama, bukan orang Al-Azhar, Cairo University. Namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memimpin Ikhwan dengan menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Apa namanya? Petunjuk jalan yang benar. Isinya apa isinya? Ini baru dengar ya? Masya Allah. Ini yang dibaca Sulam Taufik melulu sih. Isinya yang namanya jahiliyah itu bukan fenomena sosial. Masyarakat yang primitif, buta huruf, miskin, namanya jahiliyah kan? Itu bukan. Jadi apa jahil itu? Jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami, atau lebih jelasnya laisa khilafatan wahya jahiliyah. Lapal jahiliyah itu adalah sistem politik yang bukan Islam, namanya jahiliyah. Paham gak ini? Apa isinya? Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, jahiliyah. Hubbul waton, jahiliyah. Dipikirnya siapa? Sayyid Qutb. Paham tak? Buku inilah yang dipegang oleh teman-teman mahasiswa kebanyakan di universitas dengan nama kelompok tarbiyah. Mudah-mudahan di IPB tetap ada mudah-mudahan.
Jadi barang siapa yang mempunyai pemikiran orientasinya nasionalisme, kalau tidak tauhid berarti ansarut tauhid. NU itu bukan tauhid tapi ansarut tauhid, pendukung tauhid menurut mereka. Nah, ringkas cerita ini kalau enggak dikira gampang, Masya Allah. Tadi apa bicara dari sejarah Nabi sampai sejarah. Ringkas cerita, Mesir merdeka, Sudan merdeka, Aljazair, Tunis, Libya, Irak, Suriah, Lebanon, semuanya berkat semangat nasionalis, sekuler, sosialis. Paham? Beda dengan Indonesia. Indonesia tahun 36, kiai-kiai kumpul di Banjarmasin, muktamar di Banjarmasin tahun 36, memutuskan bahwa Indonesia negara Darussalam. Negara yang prinsipnya adalah berdasarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Bukan negara agama, negara nasionalis, tapi tidak bisa dipisahkan dengan agama. Paham betul? Hubbul watonil iman. Kalau Irak, Syria, Mesir, Sudan, Aljazair, Tunis, Libya merdeka dengan semangat nasionalis, sekuler, sosialis, maka sekutu kebakaran jenggot, buru-buru bikin boneka. Ada satu keluarga Syekh Khalifah, keturunannya Syekh Khalifah, bapak, ibu, kakek, nenek, ponakan, misan, besan, pak de, uwa, paman, ayah, ibu, anak, mantu, ponakan, berjumlah 200.000 jadi negara Bahrain. Ada lagi satu keluarga turunan Syekh Al-Thani, Qatar. Ada lagi dua keluarga Sobah dan keluarga Jabir, 400.000, Kuwait. Ada lagi 7 dusun ya, bukan desa, lebih dari 7 kampung, 650.000, negara Emirat, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Rasul Ain, Fujairah. Alah, sampai sekarang yang asli itu hanya 40% penduduknya, selebihnya pendatang semuanya. Jadi kalau Mesir, Irak, Suriah, Libya, Aljazair, Tunis, Sudan merdeka dengan perjuangan semangat nasionalis, sekuler, sosialis, kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat berdirinya negara itu bukan dapat berjuangan, bukan, tapi hadiyah tawasilah, warahmatan nazilah, wabarakatan syamilah min hadarati sekutu Inggris wa ikhwatu. Sama seperti Brunei, Singapura, New Zealand, itu hadiah, negara hadiah, bukan berdarah-darah, bukan hasil perjuangan berdarah-darah. Paham tuh? 1945 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus BPUPKI sidang. Pancasila, kasih cerita aja ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada tambahannya, dengan kewajiban bagi umat Islam, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pejuang-pejuang anggota BPUPKI yang non muslim gak setuju. Ada 7 kata ini. Nanti jadi negara Islam ini syariat ini jadi konstitusi nih. Maka kalau tetap dipaksa, kami non muslim dari Indonesia Timur akan keluar dari NKRI. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Jombang. Karena belum ada WA, waktu itu belum ada WA, belum ada SMS. Menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, cerita begini-begini. Ya, nanti malam saya istikharah dulu. Malamnya sholat, paginya Wahid, saya setuju. 7 kata dibuang. Dah, yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Bicara syariat Islam, nanti setelah Indonesia kuat, baru bicara syariat Islam. Kita berjuang Islam di atas tanah air yang kuat. Nah kalau belum kuat bicara syariat, syariatnya tidak jalan, negaranya gagal. Contoh Afghanistan, 40 tahun sudah. Dulu melawan Soviet bersatu, Soviet lari, begitu Soviet lari, sudah konflik antara pro negara Islam dan yang tidak negara Islam. Afghanistan sampai sekarang perang terus.
Negara Islam yang nggak jadi, syariatnya nggak jalan, negaranya bubar, negara yang gagal sudah. Begitu pula Somali. Pada 100% Muslim Afghanistan itu. Di Somali juga 100% mazhab Syafi'i. Tarekatnya Syadziliyah. Negara yang gagal. Pro kontra syariah. NU mengambil keputusan menerima dicoretnya 7 kata. Asalkan negara ini kuat dan bersatu dulu. Tapi Wahid Hashim ada usul. Bapaknya Gus Dur ini, anggota BPPKI. Agar Indonesia ini bukan negara sekuler, maka ada manifestasi syariat. Walaupun sebagian kecil. Apa? Kementerian Agama. Yang menangani haji, nikah, tolak, rujuk, nikah lagi, zakat. Jadi Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia bukan negara sekuler. Jadi bukan negara agama juga. Negara kebangsaan. Tapi ada syariat Islam yang manifestasi, yang muncul dikit-dikit. Yaitu apa? Haji, negara menangani. Wakaf, zakat, negara ikut menangani. Nikah, talak, rujuk, nikah lagi, negara menangani itu. Jadi bukan negara sekuler. Jadi adanya Kementerian Agama atas usul Nahdlatul Ulama. Dah pahami sendiri. Maka selama Orde Lama zaman Bung Karno, Menteri Agama selalu NU. Wahid Hashim, Kiai Maskur, Muhammad Ilyas, Wahib Wahab, Syafruddin Zuhri, Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan, ya sampai orde baru tidak ada yang NU, Muti Ali, Munawir Syadili, Alam Syah, Munawir Syadili, Tanwi Tahir, Malik Fajar. Walhasil prinsip Nahdlatul Ulama tidak boleh kita memisahkan antara amanah ilahiyah yaitu iman dengan amanah hadoriyah yaitu kebangsaan, nasionalisme. Maka kapanpun, sampai kapanpun, dimanapun, Nahdlatul Ulama adalah pengawal NKRI, penjaga LKRI. Entah kebetulan entah gimana ya. Ya bukan kebetulan, Allah yang ngatur. PBNU itu bisa diartikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Masya Allah, disingkat PBNU. Jadi selama ada PBNU, Indonesia nggak akan bubar. Tapi artinya PBNU-nya itu artinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang Dasar 45. Saya kira itu yang paling penting. Jadi Pancasila tidak boleh diperdebatkan lagi. Yang harus apa? Diamalkan, disosialisasikan. Yang paling penting nomor 1 adalah sila yang kelima. Sila 4 itu sudah lumayan lah walaupun belum, masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi yang paling jauh panggang dari api adalah keadilan sosial. Karena kekayaan orang 4 sama dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Orang kaya di Indonesia ada orang 4, kekayaan sama dengan 100 juta. Ada orang yang memiliki, menguasai lahan 5 juta hektar. Warga NU, Solikin, Jumadi, Madrais, Dulkipli, 1 meter pun nggak punya garapan. Ini harus kita pikirkan. Dirut-dirut BUMN, hidup berfoya-foya, menyelundupkan Harley, belum lagi yang lain-lain lah. Itu yang ketahuan itu. Yang mewah berlebihan, coba lihat tuh, dirut BUMN. Sedangkan warga NU di desa-desa kelaparan, kemiskinan yang sangat luar biasa. Mereka hidupnya di tepi kekayaan, pinggir laut, tepi hutan, tepi tambang, tapi melarat. Karena apa? Tambangnya, lautnya, hutannya dikuasai oleh orang Jakarta. Warga Indonesia tempat yang pinggir hutan, pinggir tambang, pinggir laut, miskin semua rata-rata. Paham tuh? Maka kita nggak usah bicara HTI, bicara itu sudah lewat itu. Udah lewat, sudah selesai itu. Mari kita bicara apa? Keadilan sosial.
hukum, keadilan, kesejahteraan. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Ternyata masih jauh dari yang kita cita-citakan. Kaila yakuna dulatan bil aghniya'i minkum. Kekayaan ini hanya dikangkangi oleh orang itu saja. Nabi bersabda Pak Satria 15 abad yang lalu nih. Talatun annasu fihi syuraka al-ma'u wan naru wal kala. 3 hal tidak boleh dimonopoli. Milik bersama. Apa? Al-ma'u air. Tidak boleh dimonopoli. An-naru energi. Minyak, gas, batu bara, belerang milik bersama. Yang ketiga, wal kala'u hutan. Jadi Indonesia ini sudah banyak melanggar pesan Rasulullah. Air, energi, hutan sudah dikangkangi oleh kelompok tertentu, swasta-swasta, konglomerat yang lain tidak menikmati hasil kekayaan itu. Dia sudah melanggar hadis Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Jadi stop bicara furu'iyah, bicara masalah yang kecil-kecil, stop. Kita masih ada agenda besar bagaimana meningkatkan kesejahteraan Nahdlatul Ulama. Tadi ada apa? Santri entrepreneur, santri. Ini saya kagum dengan kata santri masuk ke agendanya IPB ini. Mudah-mudahan alumni IPB berjiwa santri. Penuh dengan semangat, integritas yang penuh maksimal, beragama maksimal, berbudaya total. Atau kebalik, beragama total, berbudaya maksimal. Contohnya Gus Dur, orang yang beragama total, berbudaya maksimal. Itu udah ide kita, Gus Dur aja tirulah. Beragama kuat, tapi juga berbudaya. Sebagai bangsa Indonesia yang pertahankan jati dirinya, karakternya yang luar biasa itu Gus Dur. Wah, kalau cerita Gus Dur nambah waktu lagi nih. Sudah cukup sekian aja. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Terima kasih Dokter. Terima kasih yang ada di IPB semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.